pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan dimanapun berada pada saat ini. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan, tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami memahami isi firman-Mu Tuhan, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang lemah, dan kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa menjadi kuat, dan juga bisa memahami dan mengerti ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan berlari dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah bapak-bapak dan ibu di sini sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bapak dan ibu, apakah selalu melakukan inovasi? Nah, di sini inovasi itu menurut penelitian terbaru bahwa menyatakan adanya kesenjangan kinerja semakin melebar, sehingga dapat memisahkan inovator pemenang dari perusahaan-perusahaan yang hanya bertahan. Jadi, apabila perusahaan Bapak yang ingin bertahan, jadilah seorang inovator pemenang di dalam persaingan bisnis yang sekarang ini. Dan di sini juga kita tahu bahwa kompetensi ditentukan oleh 8 esensi. Jadi dari sini 8 esensi ini dari hasil penelitian dari 183 perusahaan yang dilakukan yang berbasis tentang kinerja. Nanti kita lihat hasilnya dari 8 esensial itu. Apa-apa saja sih yang dilakukan di sini? Dari sini dari penelitian yang dilakukan itu mengatakan bahwa pemenang inovasi semakin memperluas keunggulan mereka, terutama di 2 area. Yaitu area pertama adalah kemampuan untuk menetapkan aspirasi berinovasi yang berani untuk masuk akal yang berdasarkan pada pandangannya jelas tentang nilai ekonomi yang harus dihasilkan oleh inovasi. Dan area yang kedua adalah kemampuan untuk membuat pilihan alokasi sumber daya yang berat tentang orang-orang dan dana yang dibutuhkan untuk meraih nilai inovasi pada skala yang cukup. Ada 8 esensi tadi tentang inovasi. Pertama adalah berambisi, yaitu mengatakan bahwa menganggap bahwa pertumbuhan didorong oleh inovasi sebagai hal yang sangat kritis dan tetapkan target yang terkasket untuk mencerminkan hal ini. Yang kedua adalah memilih, yaitu investasikan pada portofolio inisiatif yang koheren, seimbang antara waktu dan risiko dengan sumber daya yang cukup untuk menang.
Dan yang ketiga adalah menemukan, yaitu memiliki wawasan bisnis, pasar, dan teknologi yang dapat diaksi dan berbeda yang dapat diterjemahkan ke dalam proposisi nilai yang menang. Dan keempat adalah berkembang. Di sini mengatakan bahwa ciptakan model bisnis baru yang menyediakan sumber keuntungan yang dapat dipertahankan, kuat, dan dapat diskalakan. Dan yang kelima adalah mempercepat, yaitu mengalahkan kompetisi dengan mengembangkan dan meluncurkan inovasi secara cepat dan efektif. Dan keenam adalah menskalakan, yaitu luncurkan inovasi dalam skala yang tepat di pasar dan segmen yang relevan. Dan ketujuh adalah mengembangkan, yaitu bapak-bapak dan ibu harus menang dengan menciptakan dan memanfaatkan jaringan eksternal. Baru kedelapan adalah memobilisasi, yaitu pastikan bahwa orang-orang bapak termotivasi dan diorganisir untuk bisa berinovasi hingga berulang-ulang kali. Itulah 8 esensi dari inovasi. Nah, dari hasil penelitian tadi, temuannya adalah bagaimana di sini disebutkan bahwa temuan ini menyatakan bahwa model operasional inovasi yang efektif mendorong perusahaan untuk menghasilkan, membuat prototipe, mengembangkan, mengurangi risiko, menyampaikan, dan meningkatkan skala inisiatif inovasi. Dan hasil temuannya dari ke-8 itu, yang paling tinggi terjadi kesenjangannya ada dua hal, yaitu adalah berambisi dan memilih. Di sini sepertinya para pemimpin menjadi lebih baik, sementara tertinggal kebanyakan dari perjalanan cepat. Nah, dari pengalaman ini, tentu ada banyak alasan untuk mengenai kesenjangan ini, yaitu dimulai dengan adanya perbedaan besar yang telah diamati dalam beberapa eksekutif. Hal ini adalah data, sehingga dari data tersebut mengatakan bahwa kurang dari 25% mengatakan mereka terlibat dan menetapkan target dan anggaran inovasi. Jadi bapak-bapak Bapak dan Ibu perusahaan, bapak-bapak dan juga pimpinan perusahaan, bapak-bapak harus bisa menganggarkan kurang dari 25% dalam anggarannya untuk anggaran inovasi, supaya bapak-bapak dan ibu bisa mencapai dan bertahan ke tingkat yang lebih kompetensi yang sangat tinggi. Tapi demikian, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu yang selalu memiliki komitmen untuk selalu berinovasi, ayat ini kita mengajarkan kita, yaitu di Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi lagi, hal ini menjadi motivasi kita, bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan, untuk selalu melakukan inovasi. Di Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat dari Yeremia ayat 31, 31 ayat 35 sampai 37 ini, itu merupakan bagian dari sebuah pasal yang lebih luas dari kitab Yeremia. Kita bahas ke belakang lagi bagaimana sih Yeremia itu, supaya kita lengkap untuk memahami isi dari Yeremia 31 dari ayat 35 sampai 34. Jadi Yeremia ini adalah salah satu kitab perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, pada saat itu Yeremia hidup di abad ke-7 dan juga abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu sebuah periode yang ditandai dengan krisis besar pada kerajaan Yehuda, termasuk pengepungan Israel oleh Babilonia dan pengasingan sebagian besar penduduknya ke Babilonia. Nah, di dalam ini, konteks ini, Yeremia dikenal sebagai Nabi Air Mata.
karena pesan-pesannya sering berisi peringatan keras tentang hukuman karena ketidaktaatan, tapi juga harapan akan pemulihan dan pembaruan. Jadi bapak-bapak dan ibu sebagai profesional dan sebagai pimpinan perusahaan yang akan mau meningkatkan karirnya agar menjadi lebih bagus, bapak-bapak dan ibu bisa melihat bagaimana pada saat itu juga uh, pada saat Nabi Yeremia menulis buku ini, itu juga pada saat bangsa Israel di bawah pengepungan oleh kerajaan Babilonia. Nah, di sini juga berhubungan tema pemulihan perjanjian baru yang akan dibuat Tuhan dengan umatnya yang lebih luas yang dibahas pada Yeremia 31 ini. Nah, ayat ini menekankan kepastian dan ketetapan janji Tuhan kepada Israel bahkan di tengah hukuman dan pembuangan. Ini merupakan bagian dari pesan nubuat yang memberi harapan dan menguatkan iman pada umat yang memiliki kesulitan pada saat itu. Nah, dari sini juga kita bisa mempelajari yaitu adanya ketetapan Tuhan. Nah, di sini dengan menggunakan penciptaan dan ketetapan alam sebagai analogi, pasal ini menggambarkan janji Tuhan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, mirip dengan hukum alam yang mengatur ciptaan. Dan juga kita bisa belajar di sini adalah tentang pemulihan Israel, yaitu menjanjikan pemulihan dan keberlanjutan Israel sebagai bangsa di hadapan Tuhan, terlepas dari dosa dan ketidaksetiaan mereka. Dan ketiga, itu kita bisa lihat juga itu adalah adanya perjanjian baru. Nah, di Yeremia 31 ini secara keseluruhan mengandung janji tentang perjanjian baru yang akan dibuat Tuhan dengan umatnya, di mana hukumnya akan ditulis di dalam hati mereka, bukan hanya di atas batu atau kertas. Dan ini adalah tanda transformasi hubungan antara Tuhan dengan umatnya, yang lebih berdasar pada hubungan pribadi dan pemahaman mendalam tentang kehendaknya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada hal-hal yang kita pelajari di sini, yaitu adalah mengenai kepastian dan ketidakpastian. Bapak-bapak dan Ibu tahu persis bahwa dalam dunia bisnis kita sering dihadapkan pada ketidakpastian. Nah, di sini diajarkan di Yeremia 31 ayat 35 hingga 7 mengingatkan kita tentang kekuatan, kepastian, dan janji. Dan dalam konteks bisnis ini bisa terjemah ke dalam pentingnya membangun kepercayaan melalui konsistensi dan keandalan. Dan kita juga pelajari dari sini sebagai profesional adalah pengaruh dan tanggung jawab. Nah, sebagai pemimpin, dan juga sebagai seorang pemimpin perusahaan dan juga profesional, tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain, mulai dari karyawan, stakeholder, hingga masyarakat luas. Nah, di ayat ini, kita diajak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita, dan pentingnya menjaga komitmen dan integritas. Nah, di sini juga diajari kita bagaimana sebagai profesional adalah adaptasi dan inovasi. Sama seperti alam berubah, namun tetap dalam hukum yang mengaturnya. Dunia bisnis terus berubah semakin cepat dan tentu membutuhkan adaptasi dan inovasi. Nah, di dalam hal ini terus dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah, seperti etika, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana kita sebagai profesional adanya penghargaan, pengharapan, dan ketahanan. Nah, di sini di pesan Yeremia adalah tentang pengharapan di tengah kesulitan. Untuk para pemimpin bisnis, ini adalah pengingat bahwa meskipun mungkin menghadapi tantangan, penting untuk tetap fokus pada visi jangka panjang Bapak dan Ibu, dan selalu membangun ketahanan organisasi Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita mempelajari Yeremia 31 ayat 35 sampai 37 sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan agar menjadi seorang pemimpin yang sukses, adalah pemimpin yang memiliki komitmen yang tidak berubah, yaitu adalah komitmen yang tidak berubah. Nah, kita belajarin hal ini adalah komitmen yang tidak berubah, yaitu di ayat 36. Di ayat 36 mengatakan demikian.
Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Nah, di ayat 36 ini kita ditunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Israel sebanding dengan ketetapan alam semesta yang telah dia tetapkan. Nah, jika hukum alam tidak dapat dihapus, maka janji Allah kepada Israel pun tidak dapat dibatalkan. Ini mengajarkan bahwa komitmen Allah kepada umatnya adalah abadi dan tidak bergantung pada kondisi atau keadaan. Nah, dalam konteks kehidupan kita, ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan dan harapan yang kita miliki adalah menjadi ketetapan dan janji Allah. Di sini juga di ayat 36 ini kita diajarkan bagaimana Allah mengaitkan ketetapannya tentang alam semesta dengan keberlangsungan nasib Israel. Nah, jika hukum alam yang telah dia tetapkan bisa lenyap, maka itulah satu-satunya kondisi di mana Israel akan berhenti menjadi bangsa di hadapannya. Ini hampir semua pernyataan retoris yang menunjukkan mustahilnya hukum alam lenyap. Sama mustahilnya dengan Israel berhenti menjadi bangsa pilihan Allah. Ini adalah janji kesetiaan abadi Allah kepada Israel. Nah, di ayat 36 ini, yaitu berbicara tentang kondisi yang harus dipenuhi agar Israel tetap diakui oleh Allah. Ini tentu menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan janji. Yaitu sebagai profesional, kita perlu memahami dan mematuhi peraturan industri dan etika profesional tentunya. Dan sebagai pemimpin perusahaan, kita memastikan bahwa perusahaan harus beroperasi dengan integritas dan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, langkah-langkahnya apa? Yaitu bapak bisa melakukan pelatihan dan pendidikan, yaitu memberikan pelatihan tentang etika kerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Juga bapak-bapak bisa melakukan audit dan pemantauan, yaitu melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan adanya kepatuhan. Nah, sehingga dari sini kita mempelajari bagaimana kita bapak-bapak di dalam penerapan Yeremia 31 ayat 36 ini, yaitu bagaimana kita adanya komitmen terhadap janji dan kesetiaan. Nah, di sini Allah menggunakan ciptaannya sebagai simbol kesetiaannya kepada Israel. Tentu dalam konteks profesional, ini mengajarkan pentingnya memelihara komitmen dan menjaga setia pada sisi perusahaan. Pemimpin harus memastikan bahwa janji kepada stakeholders, baik itu karyawan, pelanggan, maupun mitra, dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Dan juga Bapak dan Ibu, untuk bisa memahami ayat 36 ini, Bapak-Bapak juga perlu adanya pentingnya adaptasi dan inovasi. Yaitu kesetiaan dan konsistensi itu penting. Nah, di ayat-ayat ini juga mengingatkan kita pada keperluan untuk beradaptasi dan berinovasi. Alam semesta yang tidak berubah menjadi metafora untuk keabadian dan kekal. Tapi dalam bisnis untuk bertahan, perlukan adaptasi dan inovasi yang terus berkembang. Yaitu mengakui bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan dan bahwa keberlanjutan membutuhkan inovasi yang berkelanjutan. Bapak-bapak dan ibu juga, hal ini kita diajarkan bagaimana bapak-bapak itu menjaga kerendahan hati dan pengakuan keterbatasan. Di sini kita diingatkan tentang keagungan penciptaan yang dapat menginspirasi kerendahan hati. Di dalam praktik bapak-bapak sebagai profesional, ini berarti bapak-bapak mengakui adanya keterbatasan diri sendiri dan juga organisasi, serta keterbukaan terhadap pembelajaran dan juga feedback. Nah, pemimpin yang hebat adalah mereka yang dapat mendengarkan, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha untuk memperbaiki diri dari tim mereka. Bapak-bapak di sini juga perlu melihat adanya
kekuatan di balik ketidakmungkinan. Nah, di ayat 36 ini kita diajarkan bagaimana bahwa keturunan Israel akan tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan selama langit di atas dapat diukur dan dasar bumi di bawah dapat dijelajahi. Ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap ketidakmungkinan ada kekuatan dan janji yang dapat membuat yang mustahil menjadi mungkin. Nah, bapak-bapak dalam bisnis ini menginspirasi pemimpin untuk selalu berinovasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan, yaitu memegang teguh pada visi dan misi perusahaan. Nah, sebagai pengingat, Yosua 1 ayat 9, di sini kita diingatkan untuk kuat dan berani, tidak takut ataupun patah hati karena Tuhan akan selalu setia dengan kita. Nah, sebagai seorang pemimpin ini berarti menghadapi tantangan dengan keberanian dan percaya pada dukungan dan kekuatan yang besar. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak-bapak dan Ibu juga di ayat 36 ini, Bapak-bapak dan Ibu diajarkan adanya ketetapan dan kesetiaan Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana ketetapan Tuhan tidak berubah. Hal ini menunjukkan adanya kesetiaan dan konsistensinya. Jika hukum-hukum alam tidak berubah, maka janji Tuhan juga kepada umatnya pun demikian. Dan ini tentu menginspirasi bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan untuk konsisten dalam nilai dan janji bapak dan ibu, yaitu membangun kepercayaan dan integritas dalam tim dan pasar. Sebagai dasar di sini untuk ditekankan adanya keberlanjutan dan ketertiban alam sebagai prinsip yang harus dihormati dalam setiap usaha, disebutkan di Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Juga di ayat 36 ini kita diajarkan bagaimana supaya kita adanya komitmen yang tidak berubah, yaitu adanya bahwa Allah berjanji bahwa keturunan Israel akan tetap menjadi bangsanya selama langit di atas dapat diukur. Ini artinya adalah kita diajarkan sebagai seorang pemimpin. Ini berarti pentingnya memelihara dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan karyawan maupun stakeholders. Bapak-bapak di sini kita bisa melihat bagaimana di ayat 36 ini kita diajarkan Tuhan bersifat tetap dan tidak berubah, sama seperti hukum alam yang ditetapkan. Dan ini tentu diajarkan sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan bahwa komitmen dan janji Bapak dan Ibu harus dipegang teguh. Kredibilitas dan kepercayaan adalah aset penting dalam bisnis dan kepemimpinan. Yaitu bagaimana hari ini juga mirip bagaimana Tuhan menegaskan keandalan janjinya. Nah, bagaimana kita supaya selalu komitmen di dalam janji kita? Ada langkah-langkah yang lakukan. Pertama adalah menetapkan standar, yaitu bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan harus menetapkan standar dan nilai-nilai yang jelas bagi organisasi bapak dan ibu. Yang kedua, baru membangun komitmen, yaitu bapak-bapak dan ibu harus berkomitmen untuk menjaga standar tersebut demi keberlanjutan organisasi jangka panjang. Dan bagaimana menerapkannya? Bapak-bapak perlu juga adanya di sini bapak-bapak harus memegang nilai dan prinsip, yaitu bapak-bapak mengetahui bahwa perusahaan harus membangun dan memelihara nilai dan prinsip inti yang menjadi fondasi bisnisnya, seperti peraturan-peraturan yang tidak boleh lenyap. Nilai-nilai ini harus dijaga dan ditegakkan untuk memastikan kelangsungan dan integritas organisasi. Juga adanya visi jangka panjang.
Nah, komitmen kepada visi dan misi perusahaan harus dijaga. Mirip dengan bagaimana keturunan Israel dihadirkan sebagai bangsa yang kekal di hadapan Tuhan. Bapak-bapak sebagai pemimpin harus menanamkan dan memelihara visi jangka panjang yang melampaui keuntungan jangka pendek. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, kita bisa lihat begini, bagaimana kita diajarkan tentang adanya bagaimana Bapak dan Ibu melewati kesulitan, sementara fokus pada hal abadi. Tentu hal ini penting untuk menghadapi tantangan dengan perspektif jangka panjang. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 17 hingga 18 mengatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat bagaimana Yeremia 31 ayat 35 hingga 37 ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang adanya kekuasaan, ketetapan, dan kasih setia Allah. Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta dengan teliti juga peduli dan setia kepada kita. Dan tentu ini mengajarkan kita untuk mempercayai rencana dan ketetapannya dalam kehidupan kita, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian atau kesulitan. Nah, di sini kita diajak untuk selalu kembali kepadanya dan mempercayai kasih dan pengampunannya, dan juga berjalan dalam janji-janjinya yang tak tergoyahkan. Nah, di dalam penerapan ayat ini, Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan diajak untuk merenungkan nilai-nilai abadi, keadilan, dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Tidak hanya terhadap pemangku kepentingan langsung Bapak dan Ibu, tapi juga terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas. Nah, prinsip-prinsip ini menawarkan landasan untuk membangun praktik bisnis yang etis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami selalu komitmen di dalam kehidupan kami, agar kami bisa melaksanakan pekerjaan kami dengan bagus ya Tuhan, baik kepada stakeholder maupun kepada karyawan kami Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.